Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, tepatnya pada konten studi pascasarjana. Nah, dalam konten ini kita akan membahas proses studi pascasarjana, dimulai dari bagaimana kita merencanakan untuk lanjut studi, apa alasan kita untuk lanjut studi, dan bagaimana kita mempersiapkan atau memenuhi persyaratan-persyaratan dari universitas yang kita tuju. Dan tentu tidak kalah pentingnya how to survive pada masa-masa kita studi tersebut. Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, bahwa kita akan membahas hal tersebut dengan narasumber-narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan akan memberikan pandangan terkait proses studi pasca sarjananya. Nah, tepat sekali saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang beliau ini adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di Thailand dan juga beliau adalah salah seorang awirti dari salah satu beasiswa yang ada. Nah, dengan beliau nanti kita akan berdiskusi, akan berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan insya Allah tentunya juga akan berbagi inspirasi. So guys, simak baik-baik ya. Nah, untuk lebih rincinya lagi, beasiswa apa sih yang didapatkan oleh Kak Evi dan di universitas mana Kak Evi berkuliah tepatnya. Langsung saja saya persilakan ke Kak Evi untuk terlebih dahulu, please introduce yourself. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Evi Anggreni, HR, biasa dipanggil Evi, dan sekarang saya sedang berkuliah di Chulalongkorn University, salah satu universitas yang ada di Bangkok, Thailand, dan saya sedang menjalani masa studi saya sebagai mahasiswa di jurusan Bioteknologi, Faculty of Science di Chula. Dan sekarang, alhamdulillah, di sini saya tidak membiayai diri saya sendiri ya. Jadi, alhamdulillahnya diberikan bantuan gitu loh oleh pihak kampus atau biasa kita sebut beasiswa atau scholarship yang mana semua orang itu sedang berusaha mencari dan mendapatkannya gitu ya, alhamdulillah. Dan saya sebagai salah satu awardee dari ASEAN and non-ASEAN Country Scholarship yang diberikan langsung oleh pihak Chulalongkorn University. Gitu. Baik Kak Evi, luar biasa ya, menarik ya perkenalan awal dari Kak Evi ya. Ternyata Kak Evi ini berkuliah di Chulalongkorn University di Thailand. Yes. Nah, bisa diceritakan mungkin lebih jauh terkait universitas ini? Maksudnya apa sih yang menjadi alasan Kak Evi untuk melanjutkan studi di universitas ini? Kira-kira Ya, alasannya itu yang pertama kali setiap orang pada saat ingin mendaftar kuliah di luar negeri itu pasti mencari universitas yang bisa mendorong atau menyediakan apa yang ingin mereka teliti gitu loh ya. Kebetulan saya di sini bukan berprofesi ya, jadi kayak emang concernnya ke science gitu loh. Jadi saya emang mencari-cari di tempat mana sih yang memprovide kualitas dan fasilitas yang mumpuni untuk membantu keberhasilan penelitian saya gitu loh. Dan kenapa saya pilih Chulalongkorn University? Yang pertama karena Chulalongkorn University itu adalah universitas terbaik yang ada di Thailand. Yang bisa gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa Chulalongkorn University ini adalah universitas nomor satunya di Thailand yang menduduki peringkat pertama di Thailand, peringkat ke-7 di ASEAN, peringkat ke-247 sedunia gitu. Jadi berkuliah di ASEAN serasa berkuliah berkelas gitu, alhamdulillah gitu loh ya. Jadi buat teman-teman jangan kayak aduh di ASEAN deket nih, jangan seperti itu ya, karena kualitasnya di sini benar-benar kelas dunia gitu loh. Jadi ya begitulah ya. Jadi seperti itu. Wah,
Ternyata memang universitas ini adalah universitas terbaik yang ada di Thailand ya, Ya, nomor 1 ya. alhamdulillahnya. Nah, selain itu juga yang menjadi alasan dari KFI selain prestasi yang dimiliki universitasnya tentu juga, Hmm, eee, keterkaitan antara penelitian KFI yang di mana betul di sekali. di universitas ini sangat mendukung untuk hal itu. Kira-kira Ya, begitu ya? benar. Karena nggak semua universitas itu menyediakan apa yang kita butuhkan gitu loh. Oke. Jadi biasanya kan kita milih ini keren nih, misalkan kita milih di sini nih keren gitu, tapi tidak menyediakan kebutuhan kita gitu. Jadi ngapain kita Betul. kuliah di sana kalau dia nggak menyediakan kebutuhan kita gitu. Jadi kebetulan Chulalongkorn University ini menyediakan apa yang ingin saya teliti, jadi kenapa enggak gitu loh. Jadi seperti itu. Kebetulan juga menyediakan beasiswa gitu, kenapa enggak kita mencoba gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah di sini gitu. Oke. Kak Evi, kan tadi udah disebutkan alasan-alasannya untuk memilih universitas Mhm, tersebut. Nah, eee, mhm. bisa dipaparkan juga mungkin, penjelasan terkait apa saja sih persyaratan-persyaratan yang ada, sehingga kita bisa diterima di universitas tersebut ya. Terlepas dari beasiswa, nanti kita di step selanjutnya kita akan bahas beasiswa secara rinci. Ya, untuk syaratnya sendiri itu eee, sebenarnya beasiswa sama kampus ini saling berkaitan ya. Jadi Oh, gitu semuanya ya. itu syarat beasiswa dan syarat kampus itu sebenarnya sama gitu. Jadi untuk daftar di kampus itu ya teman-teman pasti harus punya paspor lah ya. Jadi teman-teman itu yang perlu disediakan pada saat ingin kuliah ke luar negeri atau memiliki niatan untuk ke luar negeri ya pasti harus punya paspor gitu loh. Karena kalau nggak punya paspor ya gimana caranya buat ke luar negeri gitu. At least udah punya paspor dulu gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman harus punya sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini itu sangat berpengaruh sebenarnya. Pada saat teman-teman memiliki sertifikat bahasa itu akan sangat dipertimbangkan gitu loh. Dan sertifikat bahasanya itu bisa dilampirkan salah satu dari IELTS ataupun TOEFL gitu loh. Tapi di sini aku pakai TOEFL gitu. Jadi saya submit untuk TOEFL-nya aja gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya IELTS itu malah lebih bagus gitu loh. Terus yang ketiga adalah surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu teman-teman lampirkan. Jadi surat rekomendasi ini dari pembimbingnya teman-teman terdahulu waktu di S1, kuliah di S1 gitu loh. Atau dari profesor, dari dekan, ketua jurusan, dari rektor pun boleh gitu. Dan untuk di sini itu dia meminta 2 surat rekomendasi gitu loh. Jadi seperti itu. Terus uh, surat keterangan sehat. Jadi teman-teman sebelum ke sini itu harus melampirkan surat keterangan sehat yang mana surat keterangan sehat itu diterbitkan langsung oleh rumah sakit atau dokter sekitar gitu. Dan tentunya harus ada apa namanya? Harus berbahasa Inggris ya karena gimana caranya mau baca orang di sini kalau nggak berbahasa Inggris gitu ya pasti nggak ngerti gitu. Terus yang paling penting ini adalah ijazah dan transkrip nilai. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman harus melampirkan ijazah dan transkrip nilai dan semuanya harus berbahasa Inggris gitu loh. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mungkin dari kampus gitu loh ya. Biasanya kan ada pusat bahasanya gitu kan. Jadi sebelum mendaftar itu biasanya teman-teman coba ditranslate aja di pusat bahasanya gitu. Pasti itu sudah valid gitu. Karena untuk ijazah dan transkrip nilai ini benar-benar harus diterjemahkan oleh tersumpah gitu loh. Kalau nggak tersumpah itu nggak valid gitu. Jadi seperti itu. Baik, Kak Evi. Jadi memang, persyaratannya ini kurang lebih hampir sama ya dengan universitas-universitas lainnya. Mhm, Cuman, karena mhm, memang ini di luar negeri tentu kita membutuhkan paspor dan betul sekali penekanannya semuanya harus berbahasa Inggris ya, berarti termasuk betul sekali. ijazah dan, Ya, eee, rekomendasi itu harus ditranslate ke bahasa Inggris ya? betul Oke. betul betul. Nah, ini informasi penting bagi teman-teman, baik yang baru tamat ya atau mungkin yang berkeinginan untuk lanjut studi, tolong disimak baik-baik ya. Apalagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, baik di Thailand maupun di negara-negara yang lain, tentu ini menjadi informasi penting. Baik, Kak, tadi juga saya menyimak terkait, rekomendasi yang berasal Mhm, dari, akademis ya,
mulai dari Betul kepengurusan, sekali. dosen dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada rekomendasi yang dibutuhkan terkait dari eksternal kampus? Maksudnya seperti mungkin dari tokoh atau dari orang-orang yang bisa menggambarkan eh, prestasi dari KFI seperti itu. Apakah ada diminta itu? Iya, jadi sebenarnya untuk surat rekomendasi itu tergantung dari si pemberi beasiswa ya, atau si kampusnya itu sendiri. Boleh dari institusi universitas kita sebelumnya, atau pada saat kita bekerja terdahulu gitu, kita bisa minta surat rekomendasi dari situ. Ya, tapi kita kembali lagi, apakah yang diminta si pemberi beasiswa atau si kampus itu boleh melampirkan surat rekomendasi dari tokoh, dari institusi tempat kita kerja sebelumnya, atau hanya meminta dari profesor atau dari dosen kita terdahulu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan itu dulu gitu loh. Jadi seperti itu, guys. Oke, Kak. Berarti memang untuk rekomendasi ini bukan hanya rekomendasi dari pihak akademiknya, tapi juga Betul dari sekali. orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk memberikan rekomendasi. Baik, baik. Betul sekali. Dan mungkin ini juga menjadi pokok penilaian juga untuk beasiswanya ya. Karena tadi sempat Iya, dikatakan bahwa beasiswa ini juga termasuk persyaratan beasiswa juga termasuk persyaratan dari universitas. Berarti boleh dikatakan beasiswa ini adalah beasiswa dalam kampus ya? Atau iya. mungkin ya, Jadi beasiswa ini diberikan langsung kepada kampus ya untuk calon mahasiswa yang dari negara ASEAN ataupun dari non ASEAN gitu loh. Jadi bisa dari bukan cuma dari ASEAN doang gitu, tapi orang Eropa dan lain sebagainya itu bisa daftar gitu loh. Jadi seperti oke. itu. Baik, baik. Jadi beasiswanya ini bisa didapatkan jika kita juga sudah lulus atau diterima di universitas. Kira-kira begitu ya? Ya, jadi untuk beasiswa dan daftar beasiswa dan kampus sendiri itu sebenarnya itu harus berbarengan gitu. Karena Oke. regulasi keduanya ini berbeda gitu. Pada saat kita daftar kampus tapi tidak mendaftar beasiswa itu sama aja kita nggak lulus beasiswa. Kita cuma kuliah pakai biaya sendiri gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi pada saat kita daftar beasiswa tapi tanpa mendaftar di kampus itu sama aja kita nggak dapat letter of acceptance gitu. Jadi harus berbarengan gitu daftarnya. Jadi kebetulan kemarin itu aku kan cuma apa ya kayak nggak tahu menahu sebenarnya. Jadi cuma daftar-daftar aja gitu. Jadi saya cuma daftar beasiswanya tok gitu. Tapi saya nggak dapat letter of acceptance gitu. Untungnya pihak kampus di sini ini mau membantu saya untuk mendaftar ulang gitu. Jadi alhamdulillah dapat letter of acceptance dan tentunya sudah terdaftar di kampus dan juga terdaftar di beasiswa. Jadi buat teman-teman jangan sampai cuma daftar beasiswa aja untuk ini untuk kampus ini ya. Karena setiap regulasi kampus dan beasiswa itu berbeda-beda gitu. Nah, untuk beasiswa saya sendiri itu jadi teman-teman daftar kampus juga harus daftar beasiswa juga gitu. Jadi berbarengan gitu loh. Jadi seperti itu. Oke. Sangat menarik ya, karena memang biasanya kan beasiswa itu di luar dari kampus ya. Iya, Ya. Kalau betul. di Indonesia kita kan familiar dengan LPDP kan. Nah, itu kan Iya, eh, benar benar di benar. luar dari kampus. Nah, ini informasi yang cukup penting juga disimak baik-baik Iya, oleh betul kakak sekali. pejuang studi pasca sarjana. Siapa tahu ada yang mau mengikuti jejak dari Kak Evi untuk kuliah di Universitas Chulalongkorn ini. Amin. Nanti bisa Asik. tanya-tanya lebih jauh ya. Nanti juga Betul sekali. untuk secara rincinya nanti bisa kunjungi channel YouTube Kak Evi ya. Nanti akan Iya, betul ada betul betul. ya disertakan di bawah ini ya. Di Oke, description box saya. betul. Nah, Kak Evi, kalau tadi kan kita sudah bahas terkait alasan Kak Evi untuk memilih universitas tersebut, kemudian juga dengan mendapatkan beasiswa itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari Kak Evi untuk lanjut studi ini?